warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dicita Triani dari kelas MJ 204 Prodi PJJ Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan proposal perencanaan bisnis laki-laki. Yang pertama ada pendahuluan. Terbelakang saya membuat proposal ini, yaitu ketan susu merupakan kuliner inovasi terbaru yang bahan dasarnya terbuat dari ketan. Dalam menjalankan bisnis ketan susu ini sangat mudah karena bahan yang dibutuhkan banyak tersedia di pasaran, serta dalam proses pembuatan yang tidaklah sulit. Selain itu, ketan susu merupakan inovasi terbaru dari ketan sehingga dapat membuat masyarakat tertarik akan kuliner ini, serta dengan harga yang terjangkau kita dapat menjualnya. Bisnis ketan susu ini disukai banyak kalangan, terutama dari kalangan remaja, anak-anak maupun dewasa, sehingga permintaannya besar. Rasa yang nikmat pasti sangat diminati oleh banyak masyarakat. Dengan cara menjalankan usaha ketan susu ini sangat mudah dan simpel, serta modal dalam pembuatan ketan susu ini tidak terlalu besar. Yang kedua, potensi pasar. Potensi pasar yaitu kelebihan dalam menjalankan bisnis ketan susu ini merupakan inovasi terbaru dari ketan sehingga dapat membuat masyarakat tertarik akan kuliner serta harga yang terjangkau. Maka dari itu saya mengambil rencana peluang bisnis ketan susu karena potensi pasar tersebut, harga yang terjangkau, lalu disukai banyak kalangan dari remaja sampai orang tua. Potensi pasar yang kedua, saya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, terdapat kekuatan yang telah saya analisis, yaitu bahan baku dari pembuatan ketan susu ini mudah dicari. Yang kedua, banyak varian topping yang membuat menarik untuk dibeli seperti keju, coklat. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang sehat tanpa pengawet. Yang keempat, cocok untuk kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain ada kekuatan, terdapat kelemahan. Pertama, kelemahan dari bisnis ketan susu ini yaitu makanan ini tidak tahan lama disimpan berhari-hari. Yang kedua, jangkauan pemasaran masih terbatas. Yang ketiga, keterbatasan modal. Yang keempat, makanan ini tidak baik dikonsumsi setiap hari karena mengganggu. Lalu ada peluang usaha ketan susu yang sudah saya analisis, yaitu yang pertama, pemasaran yang dilakukan menggunakan media sosial agar lebih cepat dan mudah. Sekarang orang-orang berjualan dan membeli lewat sosial media di Facebook. Yang kedua, merupakan makanan inovasi terbaru, jadi banyak orang yang akan tertarik. Yang ketiga, banyaknya peminat terutama di kalangan anak muda. Yang keempat, harga yang terjangkau di kalangan masyarakat dari anak-anak maupun dewasa. Selanjutnya ada ancaman dari bisnis ketan susu ini. Yang pertama, akan terdapat banyak pesaing yang akan meniru pembuatan ketan susu ini dikarenakan produksi ketan susu ini sangatlah simpel dan mudah dan tidak terlalu menggunakan banyak. Yang kedua, harga bahan baku tidak stabil karena harga bahan baku tersebut akan naik turun tiap hari atau setiap tahun. Yang ketiga, penawaran harga yang lebih murah pada yang kita pasar. Yang keempat, makanan tergolong mudah dibuat sehingga pembeli bisa saja membuatnya sendiri. Lalu tujuan dan sasaran bisnis ketan susu. Yang pertama, tujuan saya membuat usaha ketan susu ini yaitu untuk menjadi salah satu kuliner yang sukses dengan omset yang tinggi sehingga dapat mengembangkan usaha tersebut dan menampung banyak karyawan. Yang kedua, sasaran usaha ketan susu ini yaitu para pelajar, mahasiswa, anak kecil, sampai orang tua. Yang selanjutnya ada peramalan usaha yang telah saya analisis untuk bisnis ketan susu ini, yaitu terdapat saya akan melakukan inovasi dalam menciptakan menu-menu yang lebih menarik, artinya rasa-rasa yang lebih bervariasi. Yang kedua, menjual produk dengan harga terjangkau untuk semua kalangan.
Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru untuk orang lain. Selanjutnya, perencanaan keuangan. Di sini saya merencanakan biaya bahan baku, yaitu bahan baku yang pembuatan ketan susu tersebut. Ini merupakan harga-harga yang saya analisis di sekitar rumah saya. Ini terdapat biaya bahan baku, biaya overhead, yaitu bahan bakar dan kemasan produk. Lalu biaya tenaga kerja di sini, biaya tenaga kerja saya sendiri. Lalu jumlah biaya produksi dapat dari biaya bahan baku, tambah biaya overhead, ditambah biaya tenaga kerja. Dan totalnya yaitu biaya semua ini jumlah totalnya yaitu 170.000. Lalu harga pokok produksi yang telah saya hitung yaitu biaya bahan baku yang tadi telah dianalisis. Lalu biaya tidak tetap, biaya tetapnya yaitu tenaga kerja kita sendiri. Lalu harga pokok produksi yaitu dari biaya bahan baku ditambah variable cost atau biaya tidak tetap ditambah biaya tetap atau fixed cost. Biaya pemasaran yang saya hitung yaitu 5% dari total, yaitu seperti 5% dikali 170.000 yaitu harga pokok produksi tadi jumlahnya yaitu 8.500. Maka harga pokok produksi, jumlah dan biaya pemasarannya yaitu menjadi 178.500. Perencanaan keuangan selanjutnya yaitu harga jual. Untuk menghitung harga jual menggunakan metode penetapan harga biaya plus cost plus free pricing method. Apabila laba yang diinginkan dari HPP adalah sebesar 20%, maka harga total sama dengan biaya total plus margin sama dengan 178.500 rupiah ditambah 20% dikali 178.500 rupiah, dan terdapat biaya harga totalnya yaitu jumlahnya 214.200. Maka saya akan menjual dengan 214.200 rupiah dibagi 100 dan menghasilkan 2.500 rupiah. Selanjutnya terdapat perencanaan keuangan perhitungan laba rugi. Pendapatan yaitu terdapat pendapatan dari penjualan yang tadi telah dihitung yaitu 214.200 rupiah. Lalu ada hasil harga pokok produksi sebesar 178.500 rupiah. Maka laba kotor yang didapat yaitu 35.700 rupiah. Yang kedua terdapat biaya penjualan, yaitu yang pertama biaya transportasi sebesar 15.000 rupiah, lalu biaya komunikasi sebesar 10.000 rupiah. Maka laba bersih yang kita dapat yaitu dari laba kotor dikurangi biaya penjualan lalu menghasilkan 10.700 rupiah. Strategi yang pemasaran yang telah saya buat yaitu dengan memperkenalkan produk kepada masyarakat melalui media sosial. Promosi ini akan dilakukan melalui kegiatan pengiklanan pada berbagai media sosial untuk mengajak calon konsumen membeli produk ini. Sosial media tersebut seperti Facebook, di grup online shop Facebook, lalu Instagram pribadi saya. Kesimpulan dari proposal rencana peluang bisnis ini yaitu berwirausaha merupakan kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melakukan sebuah usaha. Dalam berwirausaha harus memiliki sifat percaya diri, tekad ingin maju, kerja keras, jujur, disiplin, berani dalam mengambil resiko, dan bertanggung jawab. Semua harus dimiliki oleh seorang pengusaha agar usahanya dapat terus maju dan berkembang. Lalu saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa penulisan proposal ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai usaha ketan susu yang akan dibuat. Diharapkan untuk kedepannya usaha yang penulis buat ini dapat maju dan berkembang agar dapat dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu selanjutnya terdapat perencanaan keuangan, perhitungan laba rugi. Pendapatan, yaitu terdapat pendapatan dari penjualan yang tadi telah dihitung, yaitu Rp214.200. Lalu ada hasil harga pokok produksi sebesar Rp178.500, maka laba kotor yang didapat yaitu Rp35.700. Yang kedua, terdapat biaya penjualan, yaitu yang pertama biaya transportasi sebesar Rp15.000, lalu biaya komunikasi sebesar Rp10.000. Maka laba bersih yang kita dapat yaitu dari laba kotor dikurangi biaya penjualan, lalu menghasilkan Rp10.700. Strategi yang pemasaran yang telah saya buat yaitu dengan memperkenalkan produk kepada masyarakat melalui media sosial. Promosi ini akan dilakukan melalui kegiatan pengiklanan pada berbagai media sosial untuk mengajak calon konsumen membeli produk ini. Sosial media tersebut seperti Facebook, di grup online shop Facebook, lalu Instagram pribadi saya. Kesimpulan dari proposal rencana peluang bisnis ini yaitu berwirausaha merupakan kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melakukan sebuah usaha. Dalam berwirausaha harus memiliki sifat percaya diri, tekad ingin maju, kerja keras, jujur, disiplin, berani dalam mengambil resiko, dan bertanggung jawab. Semua harus dimiliki oleh seorang pengusaha agar usahanya dapat terus maju dan berkembang. Lalu saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa penulisan proposal ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai usaha ketan susu yang akan dibuat. Diharapkan untuk kedepannya usaha yang penulis buat ini dapat maju dan berkembang agar dapat dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.